Shalom Yud Frenzy, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian sehat selalu ya dan baik-baik aja. Oke, sekarang kan udah minggu kedua nih. Nanti pembicara kita sangat menarik. Pastinya juga memberkati kita semua. Ayo siapa ayo? Yap, betul sekali, Kak Mary dengan judul khotbah God is so good. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk siapkan catatan kalian dan jangan lupa juga untuk matikan notifikasi HP kalian supaya kita bisa fokus dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang baik ya Bapa, sudah mengurus kami ya Tuhan, walaupun secara online ya Bapa. Ya Bapa, pada sore hari ini ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami ya Bapa, Engkau stay dari awal sampai akhir ya Bapa, supaya tidak ada bisikan-bisikan yang membuat kita tidak fokus pada ibadah ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang baik dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat beribadah teman-teman. Shalom, hai Frenzy. Saya percaya kalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat luar biasa.
Hari ini kita bersyukur, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada saat ini. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kami lewat firman-Mu sore hari ini, supaya hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Hidup kami boleh diberkati, hidup kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman semuanya, kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan kita. Nah, di minggu kedua bulan September ini tidak terasa ya, tahu-tahu sudah bulan September, sebentar lagi Natal. Nah, tema kita pada bulan ini adalah Life Without Limit. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tentu menginginkan hidup yang tak terbatas. Atau mungkin ada di antara kalian yang, aku gak maulah hidup tak terbatas, aku mau di sini-sini aja. Pasti gak ada ya guys ya. Pasti semua menginginkan hidup tanpa batas. Nah, di sore hari ini Mary mau berbicara mengenai unlimited ya. Unlimited tanpa batas. Kita semua tahu bahwa hidup ini adalah kasih anugerah Tuhan. Di dalam hidup ini juga kita tahu bahwa apa yang terjadi pun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan berfirman kepada kita semua di dalam Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini firman Tuhan buat kita sore hari ini. Tuhan ingin kita semuanya mengecap kebaikan Tuhan. Tuhan katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita tahu bahwa hidup ini tidak mudah. Untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan butuh perjuangan dan banyak rintangan serta tantangan yang ingin membuat kita berhenti dan tidak mau mencoba. Tetapi Tuhan katakan pada sore hari ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini menandakan bahwa kasih dan kebaikan Tuhan itu tidak tergantung pada kondisi dan keadaan kita. Ingat sekali lagi, kasih dan kebaikan Tuhan tidak tergantung atau tidak tergantung pada situasi hati atau tantangan yang kita hadapi. Justru Tuhan bilang dalam semua kesempatan, dalam semua keadaan, Tuhan baik. Dan Tuhan ingin supaya kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di dalam situasi itu. Termasuk dalam kondisi apapun keadaanmu saat ini, Tuhan tetap baik buat kita. Ya, dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia senantiasa ada buat kita. Dia senantiasa menjaga, memperhatikan kehidupan kita. Untuk itu, Kak Mary mau berharap kepada kalian semua sore hari ini, supaya kita tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Apapun kondisimu, tetap lihat bahwa di situ Tuhan baik. Di situ ada Tuhan bersamamu. Jangan menyerah, ya. Kak Mary tahu bahwa hidup ini banyak tantangan. Kalian pun mungkin menghadapinya saat ini. Tetapi jangan takut. Di dalam tantangan yang kamu alami saat ini, Tuhan baik. Kamu masih bisa mengecap kebaikan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bukan saja saat keadaanmu baik-baik saja, tetapi di semua musim keadaan kita, Tuhan baik. Katakan amin. Haleluya. Nah,
Untuk itu, hari ini firman Tuhan di dalam Mazmur Daud mengajak setiap kita untuk tetap memiliki kemampuan untuk melihat kebaikan Tuhan dalam setiap tantangan hidup yang kita alami. Kita tidak boleh menyerah, ya. Kita tidak boleh membiarkan tantangan atau masalah kita membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tetapi justru di dalam masalah yang kita hadapi, kita harus tingkatkan iman kita. Naikkan iman kita, kualitas imanmu naikkan. Supaya engkau tetap mengecap, merasakan, menikmati dan melihat kebaikan Tuhan dalam keadaanmu itu. Ya, jangan biarkan cara pandang kita yang sempit dan selalu tidak fokus sehingga kita tidak bisa melihat dan mengecap kebaikan Tuhan di dalam setiap keadaan kita. Jangan biarkan pikiran kita yang sering terbatas, kemampuan kita yang sangat terbatas untuk tidak melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena karena terkadang Tuhan mengemas kebaikannya dengan sebuah masalah. Ya, Tuhan terkadang mengemas kebaikannya, kemurahannya di dalam kehidupan seseorang dengan sebuah masalah. Jadi bukan hanya pada saat keadaan kita wow, baru kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan kadang-kadang mengizinkan sesuatu yang tidak kita sukai di dalam hidup ini. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bisa mengecap, menyadari, melihat bahwa Tuhan itu baik di saat itu, di saat keadaan kita seperti itu, ya. Kalau kita belajar dari kehidupan Yusuf, ya, kita tahu bahwa Yusuf ini orang yang luar biasa. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa Yusuf juga mengalami begitu banyak tantangan dalam hidupnya, mengalami begitu banyak rintangan besar di dalam hidupnya, sampai dia mau dibunuh, ya, kematian di penjara dialami Yusuf. Berawal dari kisah di mana ayahnya sangat mengasihi atau lebih mencintai Yusuf daripada saudara-saudaranya. Dan dari situ saudara-saudara Yusuf menaruh kebencian di dalam hati mereka kepada Yusuf. Sehingga ketika Yusuf menceritakan mimpinya, ya, Yusuf bermimpi dan dia menceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Apakah mereka bilang, wow, kamu amazing, kamu luar biasa, semoga Tuhan memberkatimu? No, mereka tidak mengatakan itu. Tetapi mereka bilang, apa? Siapa kamu? Ingin memerintah atas kamu. Kalau bahasa sekarang, nggak tahu diri lu. Gitu ya. Itu tantangan buat Yusuf. Tetapi Yusuf, kita lihat, dia tidak mau menyerah. Dia tidak mau putus asa. Sampai dia dibuang ke sumur. Teman-teman, dia dibuang ke sumur. Tidak cukup dia dibuang ke sumur. Dia juga dijual. Ya, dijual. Kemudian dijual. Dijadikan di rumah Potifar, dia juga difitnah. Setelah difitnah, dia masuk penjara. Dan itu Yusuf lalui semuanya dengan hati tetap mengandalkan Tuhan. Dengan keputusan yang kokoh di hadapan Tuhan. Dia tidak mau menyerah. Dia menjalani proses itu. Dan lihat akhirnya, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang tidak mau menyerah, orang-orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan dalam setiap masalah mereka, maka rancangan Tuhan, janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan mereka. Sama kehidupan kita saat ini juga. Mungkin kita mengalami seperti yang dialami Yusuf. Ya, kita mungkin saat ini sedang ditindas, sedang difitnah, dianggap apaan lu anak bawang. Saudara-saudaraku, jangan mau menyerah.
Jangan putus asa, tetap lakukan apa yang menjadi bagianmu dan berjalanlah sesuai dengan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, sesuai dengan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang mau Kak Mary sampaikan pada sore hari ini ya. Nanti kalian bisa baca di dalam Kejadian 37 itu tentang kisah Yusuf. Nah, jangan biarkan cara pandang kita yang sempit dan sering tidak fokus untuk tidak dapat mengecap kebaikan dan melihat keajaiban Tuhan. Karena yang kedua, karena justru dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi sempurna. Ya, di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi sempurna. Kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita lihat di ayat 10b. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Dikatakan jika aku lemah, maka aku kuat. Karena kenapa? Kalau aku lemah, maka kuasa Tuhan turun menaungi aku. Jadi kalau aku lemah, aku harus bermegah. Aku harus bersuka cita atas kelemahan itu. Bukan maksudnya Kak Mary, mari kita pelihara kelemahannya teman-teman, bukan itu maksud Kak Mary. Tetapi di saat Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi itu, tantangan itu datang dalam hidup kita, jangan kita menjadi lemah. Ya, bukan saat ini kamu punya kelemahan dan kamu tidak mau berubah, terus kamu bilang aku bermegah karena aku ada kelemahan nih. Ya udah, saya tutup rapat-rapat, saya jaga baik-baik supaya kelemahan ini jangan sampai pergi dari hidupku. Bukan seperti itu teman-teman ya. Kelemahan dimaksudkan di sini adalah kelemahan ketika engkau menghadapi masalah, engkau jangan sampai menyerah. Karena kenapa? Kalau engkau tidak menyerah, kuasa Tuhan turun menaungimu. Nah, kita tahu bahwa kuasa Tuhan tidak ada tandingannya. Kuasa Tuhan tak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tak terbatas dalam hidup kita. Tuhan bisa melakukan apa saja untuk engkau dan saya. Tuhan juga mampu mengubah keadaanmu saat ini menjadi lebih baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kita belajar. Saya sangat diberkati dengan kisah seorang Ludwig van Beethoven. Ya, kita dengarkan lagu ini dulu bersama-sama.
Beethoven adalah seorang komponis lagu, ya. Dia adalah seorang komponis lagu. Ia terserang penyakit telinga di usianya 30 tahun. Masih muda bukan? Tetapi ketika dia terserang penyakit telinga, ia menjadi tuli. Ya, ternyata dia tidak bisa disembuhkan dan menyebabkan dia tuli, tidak bisa mendengar. Bayangkan bagaimana perasaan seorang komponis lagu yang biasa menulis lagu, menciptakan musik dan lagu, kemudian tiba-tiba tidak bisa mendengar. Luar biasa. Tetapi lihat, seorang Beethoven, apa yang ia lakukan dalam kesedihannya, ia menulis begini. Aku merasa sepi, sangat sepi. Tetapi aku merasa Tuhan dekat. Wow, aku merasa sepi, sangat sepi. Tetapi aku merasa Tuhan dekat. Kemudian Beethoven banyak membaca buku dan renungan. Ya, di tengah-tengah keadaannya yang tuli, dalam keadaannya dia nggak bisa mendengar, dia mengisi hari-harinya membaca buku-buku rohani, buku-buku motivasi. Ya, ada satu buku kesukaan Beethoven dalam bahasa Indonesia artinya meniru Kristus. Ia membaca buku itu, kemudian ia mulai berdoa dan membangun hubungannya dengan Tuhan semakin intim dan semakin dalam. Setelah itu apa yang ia lakukan? Ia mulai mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ia mulai fokus kepada Tuhan. Ia mulai bersyukur atas keadaannya. Dan kemudian dia berkata begini. Ya, aku menempatkan seluruh keyakinanku. Ya, aku menempatkan seluruh keyakinanku ke dalam kebaikan yang kekal. Nah, aku menempatkan seluruh keyakinanku kepada kebaikan-Mu yang kekal ya Tuhan. Kemudian dia katakan, jiwaku akan bersuka cita di dalam Engkau zat yang abadi. Ya, ini berbicara tentang Roh Kudus. Jiwaku akan bersuka cita di dalam Engkau. Kemudian dikatakan, jadilah gunung batuku. Ya, jadilah gunung batuku, terangku, kepercayaanku selama-lamanya. Nah, ini luar biasa seorang Beethoven di dalam pergumulannya. Di saat dia menderita, tidak bisa mendengar, dia mulai mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia mulai berkata-kata membesarkan Tuhan. Dia mulai memuji Tuhan. Dia mulai menganggukkan Tuhan. Dan kita lihat sampai saat ini ya, Beethoven ya, karya-karyanya itu sangat luar biasa, terkenal di mana-mana ya. Meskipun ia tuli, namun ia tetap produktif ya. Ia tetap produktif sepanjang hidupnya, menghasilkan karya-karya yang begitu luar biasa, saudaraku. Nah, ini suatu contoh inspirasi bagi setiap kita. Kita mungkin saat ini tidak mengalami tuli atau buta. Tetapi Kak Mary mengajak kita sore hari ini, coba periksa hati kita. Apakah hati kita sudah mulai tuli saat ini? Apakah telinga kita sudah mulai tuli sehingga kita tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan saat kita menghadapi masalah? Jangan biarkan masalah menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu. Jangan biarkan persoalan penderitaan menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu. Haleluya. Kemudian, jika ingin mengalami hidup tanpa batas, maka jangan batasi kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Ingat, Tuhan telah mati untuk kita. Tuhan telah mati untuk engkau dan saya. Sudah melenyapkan segala kelemahan, ketakutan, dan penderitaan yang menimpa kita. Ingat, Tuhan telah menyelesaikannya di kayu salib. Ia telah memerdekakan kita oleh kematian putranya yang tunggal satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Jangan sia-siakan pengorbanan yang besar itu. Saat ini bergegaslah, ambil keputusan, bangkit semangatmu lagi, bangkitkan imanmu kembali, bangkitkan motivasimu kembali, mimpimu kembali, raih mimpimu kembali.
Kalau selama ini kamu begitu berat untuk melangkah karena masalah yang mengimpit keadaan kamu, saat ini saya mau katakan, bangkitlah. Tuhan sudah menanggung penderitaan kita. Tidak ada lagi penderitaan di dalam Kristus. Tuhan selalu menuntunmu. Engkau masih bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam tekanan apapun. Haleluya. Kemudian janganlah sampai kekurangan kita menjadikan diri kita lemah dan kecewa kepada Tuhan. Tetapi jadikan kekurangan itu membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita yang abadi. Dia adalah inspirasi yang tak terbatas, pengharapan kita yang luar biasa, sumber segala sumber, sumber kehidupan, sumber kesuksesan, sumber kebahagiaan, sumber everything. Ya, untuk itu kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. God is so good. Tuhan sangat baik, luar biasa. Ya, saat ini, sore hari ini, Kak Mary mau pesankan buat kalian semua. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Jangan jemu-jemu membaca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia akan memberikan segala apa yang engkau inginkan. Jika engkau percaya. Jika engkau percaya. Haleluya. Nikmatilah hidup yang tak terbatas bersama Tuhan. Yang tak terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kami. Dalam setiap kejadian-kejadian dalam hidup kami, Tuhan selalu baik. Tuhan berikan kami kemampuan untuk tetap melihat kebaikan-Mu itu. Dan kepercayaan di dalam hati kami supaya kami boleh berdiri tegak Tuhan. Berdiri teguh dalam iman kami kepadamu. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan besar Engkau lakukan atas kehidupan kami. Kami berdoa jadikan kami menjadi generasi-generasi yang kuat. Generasi-generasi yang menjadi berkat, generasi-generasi yang sukses Tuhan di dalam hidup kami. Dan Kau jadikan kami menjadi orang yang dapat memberkati orang lain. Terpujilah nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you. Terima kasih Kak Mary atas firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua pada hari ini. Kita belajar bahwa jangan biarkan cara pandang kita yang sempit membuat kita tidak dapat mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Oh ya guys, ada info nih. Jadi setiap hari Senin ataupun Selasa jam 7 malam masih ada Friendscom online. Mungkin teman-teman yang belum tergabung dalam Friendscom bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu di @withfriendsi. Dan minggu depan kita masih ada online service di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe juga ya, supaya kalian gak ketinggalan online service kita. Oke guys, sekian aja. Terima kasih. God bless you.